Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Muhammad Awar Ramadan dengan NIM 246500234. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah codingan contoh penerapan polymorphism dalam Java menggunakan metode overloading. Jadi di dalam program terdapat dua kelas, yaitu kelas polymorphism dan kelas main_poly. Kelas polymorphism ini berfungsi sebagai kelas yang menyimpan dua metode dengan nama yang sama, yaitu cetak, tetapi memiliki perbedaan pada jumlah parameternya. Inilah yang disebut dengan metode overloading, yaitu kondisi ketika satu nama metode dapat digunakan lebih dari satu kali dengan parameter yang berbeda. Kita lanjut di metode cetak. Jadi metode cetak ini tidak memiliki parameter dan digunakan untuk menampilkan karakter pagar sebanyak 10 kali. Proses pencetakan dilakukan dengan menggunakan perulangan for yang dimulai dari 0 dan akan terus berjalan selama nilai hitung masih kurang dari 10. Di dalam perulangan tersebut terdapat perintah sistem out print pagar atau ini ya, yang berfungsi untuk menampilkan karakter pagar tanpa berpindah ke baris baru, sehingga hasil yang ditampilkan akan berupa 10 karakter pagar yang tersambung dalam satu baris. Selanjutnya kita lanjut di metode cetak yang selanjutnya. Yang kedua memiliki satu buah parameter yang bertipe data karakter atau char yang diberi nama karakter. Parameter ini digunakan untuk menampung karakter yang akan dicetak. Seperti metode sebelumnya, metode ini juga menggunakan perulangan for sebanyak 10 kali, namun karakter yang dicetak bukan lagi tanda pagar, melainkan karakter yang dikirim melalui parameter saat metode dipanggil. Jika parameter yang dikirim adalah karakter sama dengan, maka yang ditampilkan di layar adalah 10 buah karakter sama dengan dalam satu baris. Kelas main_poly merupakan kelas utama yang berisi metode main yang menjadi titik awal eksekusi program. Di dalam metode main dibuat sebuah objek bernama overpoly dari kelas polymorphism. Jadi objek ini digunakan untuk memanggil kedua metode cetak yang telah dibuat sebelumnya. Pemanggilan pertama dilakukan dengan perintah overpoly cetak yang ini tanpa parameter, sehingga program akan menampilkan 10 karakter pagar. Setelah itu digunakan perintah system out printline slice n untuk memberikan jarak baris agar hasil berikutnya tidak menyatu dengan hasil sebelumnya. Pemanggilan metode yang kedua dilakukan dengan perintah overpoly cetak angka sama dengan yang ini, yang berarti pengirim karakter sama dengan sebagai parameter ke dalam metode cetak atau karakter atau char karakter, berarti mengirim karakter sama dengan sebagai parameter ke dalam metode cetak dalam kurung char karakter. Akibatnya program akan menampilkan 10 karakter sama dengan secara berurutan. Setelah proses tersebut selesai, program pun berakhir. Oke, kita lanjut pada file poly1 Java. Pada program ini merupakan contoh penerapan polymorphism melalui metode overloading juga, sama seperti main_poly. Jadi dengan menggunakan dua buah kelas yang memiliki perilaku yang sama, yaitu kelas singa dan kelas harimau. Pada kelas singa terdapat dua buah metode, yaitu metode makan dan metode berburu, yang masing-masing menampilkan teks singa makan dan singa berburu ke layar atau outputnya ya. Kedua, metode ini mempresentasikan aktivitas yang dapat dilakukan oleh seekor singa. Sementara itu, pada kelas harimau juga terdapat metode makan dan berburu dengan nama yang sama seperti pada kelas singa. Namun, masing-masing teks harimau makan dan harimau berburu, meskipun nama metode pada kedua kelasnya sama, ini perintah di dalamnya berbeda sesuai dengan objek yang dimiliki. Selanjutnya pada kelas poly1 terdapat dua buah metode coba dalam kurung yang memiliki nama yang sama tanpa parameter yang berbeda, yaitu satu menerima objek bertipe singa dan satu lagi menerima objek bertipe harimau. Inilah yang disebut dengan metode overloading, karena satu nama metode digunakan lebih dari satu kali dengan parameter yang berbeda. Pada masing-masing metode coba dalam kurung, program memanggil metode makan dan berburu dari objek yang dikirim sebagai parameter. Jika objek yang dikirim bertipe singa, maka yang dipanggil adalah metode makan dan berburu milik kelas singa. Begitu juga jika objek yang dikirim adalah harimau, maka metode yang dijalankan adalah milik kelas harimau. Dalam metode main ini, program membuat dua objek, yaitu singa S sama dengan new singa.
dan harimau H neo harimau dalam kurung. Objek S mewakili singa, sedangkan objek H mewakili harimau. Setelah itu metode coba dalam kurung S dipanggil dengan mengirim objek singa, sehingga program menampilkan aktivitas singa saat makan dan berburu. Kemudian metode coba H dipanggil dengan mengirim objek harimau, sehingga program menampilkan aktivitas harimau saat makan dan berburu. Oke, kita lanjut pada file poly3 Java. Jadi, program ini merupakan contoh penerapan polymorphism dengan metode operating di Java. Pada bagian awal, terdapat superclass bernama hewan yang memiliki dua metode, yaitu makan dan berburu. Kedua metode ini memberikan perilaku umum untuk semua hewan. Selanjutnya terdapat dua subclass, yaitu singa dan harimau, yang masing-masing mengoperate metode makan dan berburu. Sehingga ketika objek singa atau harimau memanggil metode tersebut, output yang muncul sesuai dengan jenis hewannya. Inilah inti dari polymorphism. Satu referensi superclass hewan dapat merujuk ke berbagai objek subclass dan memberikan perilaku berbeda tergantung objek yang digunakan. Selanjutnya pada kelas poly2. Metode coba menerima parameter bertipe hewan, sehingga dapat menerima objek apapun yang merupakan turunan dari kelas itu. Di dalam main, dalam kurung, dibuat dua objek, yaitu neo singa dan neo harimau. Tetapi masing-masing disimpan dalam variabel bertipe hewan. Ketika keduanya passing ke metode coba, Java secara otomatis memilih metode yang sesuai berdasarkan objek aslinya, sehingga menghasilkan output singa makan, singa berburu, dan harimau makan, harimau berburu. Pada kelas poly3, konsep yang sama digunakan, tetapi objek disimpan dengan array tipe hewan. Array tersebut berisi objek singa dan harimau. Kemudian metode coba dipanggil untuk setiap halaman array. Ini kembali menunjukkan bahwa satu tipe referensi hewan dan menyimpan berbagai jenis objek dan tetap menjalankan metode sesuai versi masing-masing subclass. Oke, kita lanjut pada file main implements.java. Jadi, program ini menunjukkan contoh penggunaan inheritance dan multiple interface dalam Java untuk menggambarkan bagaimana sebuah objek dapat memiliki beberapa perilaku sekaligus. Kelas manusia berperan sebagai superclass yang memiliki metode umum bernama bernafas. Selain itu, terdapat dua interface, yaitu dosen dan petani, yang masing-masing mendefinisikan perilaku mengajar dan bertani. Tetapi tanpa implementasi karena interface hanya berisi kerangka metode. Kelas manusia super kemudian mewarisi kelas manusia dan sekaligus mengimplementasikan kedua interface tersebut. Hal ini memaksa manusia super untuk menyediakan implementasi konkret dari metode mengajar dan bertani, sehingga objek dari kelas ini dapat berperilaku sebagai manusia, dosen maupun bertani. Jadi dalam kelas main implements terdapat tiga metode statis yang masing-masing menerima parameter berbeda, yaitu coba dosen menerima objek bertipe dosen, coba petani menerima objek bertipe petani, dan coba manusia menerima objek bertipe manusia. Jadi ketiganya memanggil metode sesuai tipe parameter masing-masing. Pada metode main dibuat sebuah objek Andi dari kelas manusia super. Objek ini dapat dikirim ke tiga metode tadi karena manusia super adalah turunan dari manusia sekaligus implementasi dari interface dosen dan petani. Ketika Andi diberikan ke coba dosen, yang dijalankan adalah metode mengajar. Saat diteruskan ke coba petani, metode petani yang akan dipanggil. Dan ketika dikirim ke coba manusia, metode bernafas yang akan dijalankan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.